Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Serta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak, disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, di mana 4 pasal dari bab yang keempat, yaitu ilmu yang mesti diajarkan kepada anak, sudah kita lewati ya. Dimana ya pada pasal pertama itu kalimat tauhid, pada pasal kedua adalah memulai dengan tauhid dan sunnah sebelum Al-Quran, dan pasal ketiga adalah mengajarkan rukun Islam, serta pasal keempat adalah mengajarkan adab-adab yang bersifat umum. Ya. Di sini pembahasan pasal keempat mengajarkan adab-adab yang bersifat umum, ya, tidak dibahas di situ pemberian pelajaran adab-adab yang bersifat khusus, ya. Karena kita tahu bahwa hal yang khusus itu berlakunya setelah yang umum. Artinya manakala hal yang umum di dalam hal adab itu dimaklumi oleh setiap orang atau kebanyakan orang bahwa itu adalah adab yang bagus. Adapun adab-adab yang khusus, ya, itu nanti akan terbentuk setelah seorang dia mengamalkan adab-adab yang sifatnya umum, ya. Allah Ta'ala alam. Pembahasan itu ada pembahasan tersendiri, ya. Kemudian kita menginjak pada pasal kelima, yaitu mengajarkan anak Al-Quran, ya. Mengajarkan anak tentang Al-Quran ini, di situ ada beberapa poin, ya. Paling tidak ada sekitar 9 poin yang perlu untuk dibahas, ya. Dan ini termasuk perkara yang sangat ditekankan bagi seorang anak untuk diajarkan, ya, dalam masalah ini, ya. Yang pertama kita akan bahas pada poin as-sunnah fi dzalik, yaitu sunnah dalam perkara ini. Disebutkan dalam kitab Al-Jami', idza ulima as-sabi at-tauhid falyabda bi ta'limihi kitaballahi ta'ala wa tajwidihi wa hifdhihi qabla istighalihi bil ulumil ukhra, fa inal hifdhu fi sighar kan nakas fil hajar kama sayati an katsirin minas salaf. Apabila seorang anak sudah diajarkan tauhid, ya, diajarkan tauhid, demikian pula sunnah, ini ada pada pembahasan pasal kedua, maka hendaklah segera seorang yang mengajarkan memulai dengan mengajarkan anak kitabullah. Maksudnya kitabullah itu adalah hafalan-hafalan, demikian pula tajwidnya, ya, demikian pula hafalannya, ya, diajarkan kepadanya itu kitabullah. Dan pada kitabullah itu, ya, kalau kemudian nanti di tengah itu didapati hal yang berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan sunnah, ya,
berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita singgung pada pasal-pasal sebelumnya, tidak mengapa untuk orang tua sambil menekankan. Ya. Jadi pada poin mengajarkan rukun Islam, kemudian poin mengajarkan adab-adab umum itu bisa disampaikan di sela-sela mengajarkan ini hafalan Al-Quran, tajwid dan semisalnya, atau bisa sebelum itu. Ya, tidak ada masalah seperti itu. Ya, yang jelas hafalan ini diajarkan setelah mengajarkan tauhid, ya. Dikarenakan menghafal di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Sebagaimana akan datang hal yang demikian itu banyak dari ucapan salaf. Ya, jadi mengajari anak itu seperti mengukir di atas batu. Memang susah. Batu itu keras. Ya. Berbeda dengan orang yang sudah akalnya sempurna, dewasa, itu mengajar lebih mudah. Tapi ibarat seperti melukis di atas air. Yang namanya melukis di atas air itu mudah sekali untuk koyak, hilang. Ya, berbeda dengan mengukir di atas batu. Susah memang, tetapi begitu sudah terukir, itu sangat susah untuk hilang. Ya, susah untuk hilang. Makanya kita itu kalau misalnya melihat anak kecil, kadang dididik sebelum balik itu seperti hasilnya lambat sekali gitu. Pada saat sebelum balik mungkin umur 7 tahun diajari, itu seperti kayak bekasnya itu susah untuk apa istilahnya mendapatkan hasil gitu. Tapi kalau kita bisa mengetahui ya hal-hal yang kadang pada diri seorang anak itu muncul hal-hal yang bagus, baik berupa ucapan, tindakan, maka hendaknya seorang dia bisa melihat hal yang demikian. Ya, bisa halnya. Bahkan ini bisa terjadi pada anak yang kurang cerdas istilahnya. Namun kadang orang tua itu pada waktu mendidik anak itu punya bayangan kalau berhasil mendidik itu pinter, cerdas. Kadang orang kurang peka melihat sesuatu yang sebenarnya itu lebih daripada itu. Seperti tertanamnya sesuatu pada pendidikan pada hati seorang anak. Ya. Yang pernah kami lihat itu ya. Itu pada waktu ada seorang santri ya, seorang anak belajar itu kayak dia kadang nakal, kadang ini itu dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang waktu itu membuat takjub seorang tua dan dia sadar gitu. Orang tuanya sadar. Suatu saat orang tuanya itu tiduran. Ya, anak itu minta uang sama orang tuanya. Ya, bahasanya bahasa karena biasa pakai bahasa Jawa Ngoko, ya bahasa Jawa Ngoko gitu. Tapi anak ini kan karena tiduran di bawah di lantai, dia duduk di bawah juga. Sementara waktu itu orang tuanya karena memang mau istirahat gitu. Anak itu disuruh untuk ya kamu kalau mau baca itu di meja itu aja, duduk di kursi gitu. Ya. Ya, karena saking lugunya anak ini kemudian ditanya seperti itu menjawab itu orang tuanya. Karena orang tuanya kan maksa kok nggak mau duduk di atas gitu, duduk di kursi. Ya kan nggak boleh nggak boleh di hadapan orang tua duduk lebih tinggi gitu. Itu orang tuanya sampai terenyuh itu dengar itu. Ya, dia umur sudah 16 tahun atau 15 tahun. Padahal kadang itu dinasihati kadang seperti celelean gitu.
Tapi pada kondisi-kondisi tertentu kadang ilmu yang diajarkan itu masuk gitu. Yang diajarkan itu masuk sampai dia bisa bersikap dan berkata seperti itu. Nah, ini adalah tanda-tanda kebaikan yang ada pada diri seorang anak, yang kadang orang tua melihat itu, oh ini kok nilainya kurang bagus, ini kurang bagus. Padahal hal-hal yang seperti itulah yang dia melihat sebuah cahaya pada diri anak tersebut, untuk dia kemungkinan kedepannya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita akan langsung membaca dari riwayat yang ada di situ. Yang pertama itu datang dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, man ta'allama al-Qur'ana fi sabibatihi ikhtalatal Qur'anu bi lahmihi wa damihi wa man ta'allamahu fi kibarihi wa huwa yatafallatu minhu fala yatruku falahu ajruhu marataini. Ya. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Tarikhul Kabir, ini diterangkan riwayatnya ini oleh para ulama la ba'sa bihi, tidak mengapa untuk dijadikan sandaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pelajari Al-Quran di masa sabibah, masa mudanya, masih muda umurnya, maka Al-Quran itu akan menyatu dalam daging dan darahnya. Dan barang siapa mempelajari Al-Quran di masa dewasa, sementara pelajaran dalam Al-Quran itu mudah untuk hilang, cepat untuk hilangnya, fala yatruku, hendaklah dia tidak meninggalkan di dalam belajar, karena baginya akan mendapatkan pahala 2 kali atau dua lipat, ya, 2 marotain, 2 pahala. Di dalam resume kalian hanya sampai pada ikhtalatul Quran bilahmihi wa damihi, yaitu Al-Quran itu akan menyatu dalam daging dan darahnya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dan Al-Quran itu tertulis di dalam mushaf, dan Al-Quran itu tersimpan di dalam dada-dada manusia, di dalam hafalan-hafalannya. Ya. Maka kalau sampai kemudian hafalan itu masuk di dalam daging dan darahnya, yaitu artinya hafalannya itu akan diibaratkan dalam bahasa kita mendarah daging, mendarah daging. Makanya kalau orang belajar sejak dari masa kecil gitu, belajar membaca Al-Quran, itu punya kesempatan untuk dia hafalannya mutkin namanya. Mutkin itu kokoh. Dan mutkin itu Masya Allah ya. Mutkin itu seorang misalnya dia dites ya, itu nggak ada salah walaupun 1 huruf ya. Atau manakala dia dites dengan sambung ayat pun dia akan bisa. Oleh karena itu di dalam mendidik untuk menghafal Al-Quran, anak itu jangan kalau sudah bisa membaca jangan berganti mushaf ya. Karena nanti kalau sudah dia membaca pakai mushaf itu terus, andaikan rusak, dia beli mushaf yang sama dengan tipikalnya mushaf itu, dari warna tulisannya, dari warna halamannya gitu sama.
karena itu akan terekam di dalam hatinya, sehingga dia kalau kokoh itu bahkan baris keberapa dia tahu, halaman berapa, juz berapa dia tahu. Yaitu mungkin namanya. Jangan gonta-ganti mushaf. Ganti mushaf kalau terbitannya sama, tulisannya sama, tidak ada masalah. Nah, dan kita dapati ya anak-anak yang hafal di saat menjelang balik atau setelah balik sedikit ya, misalnya umur 14, 15, 16, biasanya dia belajar sebelum balik. Itu ya hafalannya Masya Allah ya. Hafalannya Masya Allah ya. Karena kita tahu ya, kondisi anak itu kan dia belum taklif ya, belum mukalaf, karena belum balik ya. Belum berakal juga, sehingga kalau dalam kondisi seperti itu dia sudah banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ya, itu persiapan bahwa dirinya itu kan belum dikenai dosa, tapi justru sudah diberlaku padanya pahala. Makanya orang kalau belum balik dia sholat itu diberi pahala, dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang tuanya. Tapi kalau hal yang sifatnya itsm, dosa, itu belum dibebankan kepadanya. Kalau ada kesalahan dari anak, itu babnya adalah bab tarbiyah, untuk dididik, pendidikan untuk dididik. Nah, dan kita pun merasakan ya, pada waktu kita kecil belajar di sekolah dasar, dididik oleh guru-guru kita ya, tentang hafalan ya, sampai sekarang nggak lupa, karena suratnya dididik itu, bacaan sholat juga dididikkan, bahkan terkadang otomatis ya. Apa yang sampai saat ini tidak bisa, apa istilahnya, terlupakan itu, yang kita tahu ya, saya sendiri merasakan ya, saya tahu bahwa sebelum salam itu kita bisa berdoa dengan sesuatu yang kita senangi ya, kita pilih ya. Namun saya sendiri itu nggak bisa meninggalkan doa ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik. Jadi setelah minta perlindungan yang 4, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, itu kan doa minta perlindungan yang 4. Itu kan sebenarnya setelah itu boleh untuk doa yang lain gitu. Tapi karena guru-guru saya dulu mengajari ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik, itu otomatis gitu. Itu tanpa diingat pun langsung berdoa dengan doa itu. Kayak sudah menjadi menyatu dengan bacaan doanya dalam hatinya. Padahal kadang ingin untuk doa ini seperti ingin doa apa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Itu kan doa bisa dibaca sebelum salam. Tapi kalau itu harus mikir dulu gitu. Tapi kalau ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik, itu otomatis gitu. Nah, ini hasil pendidikan di waktu kita masih kecil. Ya. Itu sifatnya otomatis, Masya Allah ya. Itu satu contoh saja yang mudah. Lalu bagaimana kalau seorang anak dia menghafal Al-Quran? Makanya ya, menjadikan anak kita itu hafal Quran itu mesti jadi prioritas gitu. Karena selain
kalau anak hafal Al-Quran, kita punya kesempatan anak itu mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Ma'asafaratil kiramil bararah, bersama dengan utusan-utusan mulia para malaikat kalau bacaannya itu sampai bagus. Juga anak orang yang hafal Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran itu dia akan masuk surga, berada pada tingkatan bacaan terakhirnya. Artinya kalau dia membaca semakin tinggi, semakin banyak baca, semakin tinggi kedudukannya di surga. Juga itu harta yang terbaik bagi seorang orang tua. Orang tuanya akan mendapatkan kemuliaan di hari kiamat, ya, di hari kiamat. Ya. Cuma pada saat misalnya mendidik, menyerahkan anak untuk dididik ini, ya hendaknya pada orang yang ahli gitu loh. Dipilih mencari guru itu, dan mesti bersabar. Ada sebagian dari dulu ada temen itu karena ada TK persiapan tahfidz gitu, itu saya sempat berkata sama pihak yang punya sekolah, ya, intinya ya kalau kita paling tidak di sekolah kita ada hafidhohnya satu, orang yang hafal Al-Quran satu. Dia sempat berkata, bukankah mendidik anak itu belum dibutuhkan orang yang hafidh Quran? Kadang seperti itu. Nah, tapi saya nggak nanggapi itu. Tapi ini seperti itu memang benar kadang, ya. Tapi kadang kita mencari guru itu juga melihat latar belakang guru, kemampuan guru, karena ilmu yang diajarkan itu bukan semata-mata kepandaian, tapi juga keberkahan. Seorang yang hafal Al-Quran, dia pernah berguru sampai hafal Quran, mendapatkan rekomendasi misalnya dari guru-gurunya yang dia belajar, itu ada bentuk ta'awun, tolong menolong. Ada bentuk yang jauh kalau seorang murid itu nggak bersyukur sama guru. Nah, biasanya kalau seperti itu akan lebih barokah, lebih berkah. Karena sisi pelajaran menghafal itu tidak sekedar menghafal, ya, tapi ada sisi-sisi lainnya. Makanya tidak didapati belajar itu kemudian seorang seperti di masa sekarang dengan internet gitu, dia mendengarkan ceramah di YouTube, di ini, ya bagus itu, seperti itu bagus. Tapi ada sisi-sisi yang mana tidak akan didapati di dalam dia menuntut ilmu, sebagaimana orang yang dia duduk di hadapan guru, mendapatkan pengarahan. Dan di situ seorang murid dididik untuk sabar tatkala berguru. Tatkala ditampakkan oleh Allah di hadapan seorang murid kekurangan gurunya, kelebihan gurunya. Nah, ini insya Allah, ya. Saya pernah ditanya, ya, sama anak TK itu. Anak TK ini berani itu, ya, Ustadz sering marah-marah ya gitu, cerita seperti itu. Kemudian ya, kamu kok tahu dari mana, saya bilang gitu. Padahal bukan setiap hari marah, hanya kadang-kadang saja. Tapi anak itu kan mungkin dianggap sering marah-marah, padahal kadang marah cuma sebulan 2 kali gitu loh. Tapi karena marahnya itu berbekas, mereka berbekas. Itu sampai diceritakan gitu saya dari kakak saya, artinya kakaknya itu cerita kalau Ustadz itu sering marah gitu. Tapi memang itu tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Marah itu selagi
orang yang dimarahi itu tidak takut setelahnya, tapi masih bisa belajar sama kita, masih bisa mengambil nasihat, itulah yang harusnya dipraktekkan. Yang namanya marah itu dalam mengajar mesti ada. Anak-anak bal-balan di dalam kelas gitu kan, sampai temboknya jebol gitu kan, mosok dibiarkan tidak dimarahi gitu kan, seperti itu. Kelahi sampai banting temannya jatuh ke tanah, mau kok nggak dimarahi kan gitu. Hanya digesar, sekedar dinasihati, kadang tidak berbekas gitu. Kadang perlu untuk dimarahi pada hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi dia bertanya seperti itu. Ya, sampai suatu saat ya, hal seperti itu yang lain kan ada yang tanya kepada kita ya. Nah waktu itu anak-anak main itu sampai jatuh, sampai masuk rumah sakit ya, sampai dijahit berapa jahitan enggak salah itu. Nah itu kadang butuhnya di situ, kadang seorang guru itu istilahnya bersikap tegas, walaupun anak-anak itu suka main-main itu ya, baru dijelaskan lah itulah kenapa Ustadz marah itu, karena agar kalian nggak seperti itu ya. Coba kalau kalian dibiarkan nggak marah itu, misalnya kalian akan ngalami kayak gitu. Mau kalian kepalanya dijahit, ininya dijahit, itu baru anak mulai sadar gitu kan. Ya, pernah anak-anak main itu mau pukulan sama temannya, bawa kayu segede paha, bukan paha ya, segede itu bagian kaki itu, bawah itu apa namanya, betis, segede betis. Nah itu kena temannya gimana ya, itu perlu kan itu ya, diterangkan bahayanya seperti apa, seperti itu. Jadi kadang anak waktu dinasehati menganggap ini marah gitu, marah, ditegur seperti itu. Tapi coba diberikan penjelasan, seiring dengan perkembangan akalnya akan sampai nanti ya, akan sampai. Nah, sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian qala Ka'ab al-Ahbari, inna fi Taurata innal fata idza 'allama al-Qur'ana wa huwa hadithu sinni wa harasa alaihi wa amila bih wa taba'ahu khalatahu Allah ta'ala bilahmihi wa damihi wa katabahu indahu minas safaratil kiramil bararah. Wa idza ta'allama ar-rajulu al-Qur'ana wa qad dakhala fi sin fa harasa alaihi wa huwa fi dzalika yutabi'uhu wa yatafallatu minhu kutiba lahu ajruhu marataini. Ini dalam tarikh Damaskus. Ka'ab al-Ahbar dia berkata, sungguhnya di dalam Taurat itu ada penyebutan sungguhnya seorang pemuda ketika dia mempelajari Al-Quran sementara umurnya masih baru sedikit, muda, dan dia bersemangat atasnya, dia berusaha mengamalkannya, dan dia berusaha untuk taba'ahu, berusaha untuk meneliti, menyempurnakan dari bacaannya. Niscaya Allah Ta'ala akan menyatukan atau mencampurkan hafalannya itu dalam daging dan darahnya, dan niscaya Allah akan menetapkan dia pada kedudukan di sisinya bersama dengan utusan-utusan yang mulia, yaitu para malaikat lagi suci, utusan-utusan yang banyak berbakti. Namun apabila seorang laki-laki itu dia mempelajari Al-Quran sementara dia sudah masuk usia dewasa, tua, dia bersemangat padanya dan dia berusaha untuk menyempurnakan bacaannya ya, dan dia yatafallatu minhu, cepat hilangnya, atau bisa dikatakan terbata-bata di dalam menghafal, belajar
maka ditetapkan baginya pahala 2 kali. Ya. Dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang belajar itu mesti ada gurunya. Pelajaran untuk agama itu tidak ada istilah otodidak gitu. Semua lewat guru. Rasulullah SAW belajar mendapatkan wahyu itu dari Jibril. Bahkan pada sebagian perkara terkadang Rasulullah bertanya kepada Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ ada yang menyampaikan, ada yang menyampaikan. Ini sunatullah. Di dalam belajar itu sejak dahulu sampai kapanpun akan seperti ini. Dan bukan dengan cara membaca buku sendiri. Pada pelajaran buku itu yang dibaca itu ada sesuatu yang bisa dipahami sendiri. Tapi tidak sedikit di dalamnya yang dibutuhkan melalui seorang guru. Dan dengan seorang guru itu sesuatu yang iskal susah menjadi mudah. Ya. Memang kadang tatkala orang itu punya ilmu sedikit, dia pede untuk belajar sendiri kadang. Ya. Tapi kalau orang dia paham pentingnya berguru, dia lebih yakin dengan penilaian gurunya dibandingkan penilaian dirinya sendiri. Kalau orang dia menilai dirinya sendiri itu jatuhnya ke ujub. Kalau dia menganggap dirinya mampu dan sebagainya, itu dirinya ujub. Kadang jatuh pada itu. Tapi kalau yang menilai gurunya, itu guru lebih tahu tentang dirinya. Apalagi misalnya kita dakwah kok kemudian kita menilai diri kita sendiri, ini kita siapa gitu. Itu yang menilai adalah seorang guru. Ini ada satu kisah yang ini kisah terjadi pada saya sendiri. Saya dulu berguru, belajar, itu nggak yakin untuk mampu ngajar. Tapi berulang kali guru saya memberikan nasihat untuk mengajar. Tapi saya yakin saya nggak mampu gitu. Ya, karena mengajar itu nanti tanggung jawabnya seperti ini. Sebenarnya saya sampaikan sama guru saya. Ya, maka guru saya ini dia memberikan sebuah nasihat. Nasihatnya apa? Saya disuruh mendoakan dari teman-teman yang sudah mengajar, yang sudah jadi ustadz atau yang mulai jadi ustadz, itu disuruh untuk mendoakan supaya ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat. Seperti itu. Sampai waktu itu di sela-sela belajar, karena ini pesan guru, saya amalkan, diamalkan itu. Dan waktu itu karena yang namanya orang ya punya keinginan nanti lulus kuliah jadi manajer, lulus kuliah jadi ini, ya itu hal yang dimaklumi, pengen jadi pegawai kan, ini seperti itu kan. Nah dulu ngajinya kan istilahnya kajian-kajian yang dimaklumi gitu loh. Jadi yang cukup ngaji ini selesai, kemudian nanti kerja ini. Akhirnya benar. Itu saya praktekkan. Tapi doa itu terus saya sampaikan sampai sesuatu saat mau kerja dan yang lain sebagainya, itu tidak ada keinginan untuk mengajar. Ya, kerja gitu. Tapi di tempat sana banyak peristiwa yang menjadikan saya mesti mengajar. Baru berjalan 1 bulan sudah disuruh ngajar. Baru berjalan ini suruh mengajar. Bahkan ada seorang dai waktu itu di pedalaman Kalimantan. Karena saya waktu itu magang di perusahaan. Itu ba'da sholat duhur, saya masih ingat ba'da sholat duhur. Itu saya pakai sarung, pakai baju biasa ya.
kadang pakai celana ya, biasa, kadang celana, pakai baju biasa, nggak pakai gamis itu. Dia datang kemudian nemui kenalan gitu, dan dia mengatakan, kamu nggak usah menyembunyikan ilmu kamu. Saya agak heran waktu itu. Dia tahu-tahu ngomong kayak gitu, besok ikut ngajar di sini ya, ngajar di madrasah. Dia kan merintis madrasah. Sampai kemudian akhirnya ngajar di situ, ngajar dengan, karena nggak bawa kitab, nggak bawa apa, akhirnya saya telepon teman-teman murid-murid yang ada di Jawa untuk ngirim kitab, termasuk ngirim baju-baju muslim untuk saya gunakan ngisi kajian. Nah, di sana saya cuma pakai baju-baju biasa tanpa dia, paling sarung aja, sarung sama peci itu. Tapi kan di situ ndak pakai baru setelah kemana-kemana, setelah bertahun-tahun ya, ternyata nasihat beliau itu sangat berfaedah. Dari guru saya itu sangat faedah sampai sekarang. Sampai sekarang tentunya seorang guru lebih mengetahui kemampuan muridnya dibandingkan muridnya itu sendiri kan. Itu pentingnya, ini indahnya seorang punya guru ya. Indahnya seorang dia punya guru. Dan masih banyak cerita-cerita seperti itu. Makanya kalau kita punya guru lebih banyak, itu keindahan itu akan dirasakan. Dan indahnya menjadi seorang murid berguru. Dan kalau dinasehati, hendaklah husnudon, percaya ya, percaya kepada guru tersebut. Ada sebagian guru kami juga menasehati, pernah setelah waktu itu mondok kemudian mau pulang, beliau memberikan nasihat, kamu sibuk ngajar saja dan sabarlah di dalam mengajar, walaupun murid kamu cuma 2-3 orang, sabarlah, nanti manusia akan mengetahui. Atau beliau dengan kalimat, nanti orang akan bisa membedakan ilmu kamu. Dan ini yang sampai sekarang saya pegang ya. Makanya karena kita bisa merasakan ketulusan dari seorang guru ya di dalam memberikan nasihat ya. Beberapa kali kita pernah ngalami datang suatu tempat hujan-hujan, tidak ada yang ngaji kecuali 1 orang, itu tetap kita jalankan, taklim jalan. Bisa jadi kalau belum mendapatkan nasihat dari guru itu, atau tidak berguru kepada, itu nggak akan kuat. Masuk ngaji cuma 1 orang, nanti bisa marah-marah, nanti nggak punya adab murid-muridnya dan lain sebagainya, mesti akan seperti itu. Dan itu juga ada nasihat dari guru yang lain, dari ustadz guru saya yang lain, yang mengatakan dalam mengajar jangan terlalu menekankan adab ya. Mereka mau belajar itu sudah perkara yang patut untuk disyukuri. Naam. Wallahu ta'ala alam ya. Itu sedikit apa yang bisa dijadikan gambaran ya. Ini cerita ini kami sampaikan sebagai sebuah nasihat ya, agar ke kalian sebagai orang tua ya, demikian pula nanti anak-anaknya itu dicarikan guru yang baik, guru sebagaimana kriteria yang sudah kita pernah bahas ya, kita pernah bahas. Makanya adanya Kamusa ini terkadang permintaan di dalam mendidik atau pelajaran itu kan sebenarnya banyak ya, pelajaran banyak ya. Kita mempersiapkan diri, nanti mungkin akan berkembang, ada taklim ini, ada taklim itu, kita berpikirnya ke situ. Tapi mesti kita siapkan orang-orang yang punya kompetensi di dalam bidangnya. Misalnya ibu-ibu kalian misalnya itu ingin belajar Quran misalnya, ya sudah, nanti guru yang ngajar memang ahli dalam Al-Quran yang dia belajar
Ya, kalau bisa yang saya sebenarnya senang, saya punya bayangan harapan kedepannya itu tidak sekedar seperti ini, tapi kalian bisa kumpul ya pada hari tertentu, mungkin sebulan sekali untuk belajar. Ya, mungkin dari pagi diawali dengan belajar tahsin, mendengarkan bacaan Al-Quran dari hafidhohnya, misalnya hafidhohnya membaca Quran, kalian nyemak. Kemudian nanti ada pelajaran setelahnya, tahsinnya atau talqin, ya mungkin khusus wanita. Kemudian nanti siang harinya mungkin udah jam 10 atau jam 11 baru pelajaran materi agama, entah itu akidah, entah fikih. Itu bagus. Dahulu kami sebelum kenal manhaj salaf ini, dulu kami punya majelis seperti itu. Jadi pagi dari jam 8 itu itu semaan Al-Quran, tapi laki-laki ya itu semaan Al-Quran, hafidnya membaca dan kita menyemak dengan mushaf ya, seperti itu terus sampai bisa dibaca 1-2 juz gitu ya. Kemudian hari setelah itu ya sambil santai-santai gitu, ada yang makan, ada yang minum, itu ada suguhan gitu. Habis itu ada talqinnya. Nanti pas jam sekitar 10:30 itu biasanya tausiah. Tausiah bisa disampaikan tafsir, bisa disampaikan pelajaran agama atau nasihat ya. Kemudian setelah menjelang duhur itu bubar, selesai, nanti ke masjid. Itu adalah hal yang bagus, hal yang bagus ya, Masya Allah seperti itu. Apalagi kemudian pindah sesok tempat si fulan, rumahnya digunakan untuk baca Al-Quran ya, banyak keberkahan yang didapat ya. Ini Masya Allah ya. Bukan pindah sana pindah sini itu arisan gitu. Ini biasanya orang kalau pindah sana ganti ketemuan sana arisan. Jadinya menyombongkan diri gitu. Yang satu pakai gelang segede rantai, yang satu pakai gelang segede ya ini itu ya. Akhirnya istri pulang sama suami, oh besok belikan ini ya, saingan di situ. Itu justru tidak barokah itu. Ya. Nah, tapi coba tapi itu butuh persiapan gitu, seperti itu butuh persiapan. Dan di situ kalau ada yang membimbing, yang punya ilmu, itu bisa menjadi sarana untuk bertanya, untuk bahasa Jawanya nguding ilmu, mencari ilmu. Nah, dalam berbagai macam persoalan agama. Ya, tentunya yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian an Ismail ibn Sulaiman al-Abadi an rajulin minhum yuqalu lahu Mahdi an Ikrimata bi qauli ta'ala wa atainahul hukma sabiyya qala al-Qur'an. Dari Ismail bin Sulaiman al-Abdi, dari rajul seorang laki-laki dari kalangan mereka yang sering diberi nama Al-Mah, dia namanya Mahdi, dari Ikrimah muridnya Ibnu Abbas, tentang firman Allah Ta'ala, dan kami berikan kepadanya itu hukmah selagi masih kecil. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Nanti diberikan kepadanya Al-Quran, pemahaman terhadap Al-Quran di waktu masih kecil. Juga ada perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tetapi riwayatnya ada kelemahan ya. Man qara al-Qur'an qabla an yahtalima fahuwa miman utiyal hukma sabiyya. Barang siapa yang baca Al-Quran sebelum dia balik, sebelum dia mimpi, artinya dia membaca, menghafal itu, maka dia termasuk bagian orang yang diberi
hukum diberi hukum selagi masih kecil. Artinya orang yang memang hafal Al-Quran sebelum balik itu dia punya kesempatan untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran, hukum-hukum. Ya, karena kalau seorang udah hafal Al-Quran itu nanti mau belajar apa saja mudah. Bukan cuma ilmu agama ya, bahkan ilmu dunia pun saat ini banyak yang membajak orang-orang hafal Quran, kasih beasiswa, sekolah di kedokteran, sekolah di fakultas ini itu ya. Bahkan beberapa dosen itu bicara dengan kami. Sebagian dosen dia dokter, sebagian itu profesor ya. Ya, itu pernah diskusi dengan kami ya. Ya, saya waktu sempat bertanya, loh kok bisa universitas itu menerima jalur hafal Quran tuh gimana tak gitu. Ya, itu salah satu yang teringat perkataan dari beliau ya. Itu beliau sempat mengatakan gini, Tat. Dalam kenyataannya orang yang hafal Quran itu mudah sekali menangkap ilmu. Dia bisa mengikuti itu, cepat itu. Itu sudah terbukti tadi. Sudah terbukti. Rata-rata anak hafal Quran dia pinter-pinter dalam belajar. Dan memang juga kami kemudian melihat sendiri ya. Sekarang udah jadi dokter, dia fakultas kedokteran, itu juga melalui program beasiswa. Dia tidak melalui program beasiswa hafal Quran, tapi dia hafalannya dia banyak. Saya kurang tahu sampai hafal Quran atau enggak. Dia dari bidik misi, dapat beasiswa dari bidik misi. Artinya memang anak itu cerdas, tapi dia memang hafal bacaan Qurannya, hafalannya banyak. Jadi kadang kalau pada kajian saya pas sholat subuh waktu itu dia jadi imam. Dan kalau baca ya enggak juz-juz, kadang juz 14 ya, juz 9 seperti itu. Ya. Dan ternyata pada waktu dia kuliah itu dia menjadi lulusan terbaik di fakultas kedokteran itu. Ya, itu yang pernah kami lihat. Dan masih ada yang lainnya. Dan saat ini masih ada anak belajar di hafal Quran, dia kuliah di fakultas kedokteran. Ya. Dia masih saat ini kalau pas ada kajian beliau hadir, ya insya Allah. Nah, ini kan dibajak gitu. Saya istilahkan dibajak ya. Kenapa? Karena jalur hafal Quran itu kan jalurnya sebenarnya dia setelah itu belajar ilmu fikih, belajar ilmu akidah, menjadi jalur-jalur ulama kan harusnya seperti itu. Ya, jalurnya kan belajar gitu. Karena kalau ahli-ahli ilmu dunia itu sudah dalam bahasa Jawa yang telecek gitu. Banyak sekali. Tapi kalau ahli ilmu agama itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Coba kalau tidak percaya itu, di masjid-masjid aja orang yang ahli bacaannya sangat sedikit, sehingga kalau baca Al-Quran aja jadi imam aja banyak yang salah itu. Al-Fatihah lagi seperti kadang baca iya kanak budu dibaca iya kanak budu. Nah itu kan jadi repot itu, ketambahan wawu pada dalnya, nak budu panjang. Itu wawu di situ wawu apa? Wawu domir baris. Padahal nak budu itu kan domirnya domir mustatir, wujuban takdiruhu nahnu kan gitu. Ini jadi lucu. Kok dibaca nak budu gitu? Harusnya kan nak budu. Ini hanya satu contoh yang kecil saja. Padahal di situ banyak orang kayanya, orang ahli dunianya ya yang punya kedudukan itu ada. Artinya ahli dunia kan banyak, tapi ahli agama itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Lebih-lebih juga diuji orang yang memang belajar melalui jalur agama itu diuji.
Diuji apa? Diuji nanti akan dapat apa gitu. Ada postingan salah satu mahasiswa di Al-Azhar ya, Kairo. Dia memposting di dalam Facebooknya itu, orang Indonesia ini, memposting tentang masalah les, memberi les pada anak sekolah ya, pelajaran-pelajaran umum itu. Pada waktu pelajaran kemarin online itu per hari rata-rata 100 sampai 150 ribu untuk anak SD mendampingi. Jadi banyak orang kaya itu menyuruh guru untuk mendampingi di saat pelajaran online, karena kalau tidak didampingi main game. Itu orang tua cerita ke saya, setiap hari 100, 150 seperti itu terus anaknya. Artinya kalau 150 berarti sebulan 4,5 juta. Atau kalau dikurangi nanti hari Ahad libur, nah nanti berapa gitu. Kemudian dia bandingkan seorang guru TPA, guru ngaji, itu per hari loh. Kalau per bulan berarti kalian hitung sendiri kan. Itu. Ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan guru ngaji. Guru ngaji itu yang berbayar TPA itu sebulan 5.000. Sebulan 5.000. Dinaikkan 10.000 aja udah protes, larang gitu. 15.000 aja protes. Bahkan kalau perlu nggak bayar gitu loh. Artinya kalau untuk masuk surga itu cari semurah-murahnya. Tapi kalau untuk nyari agama, cari yang semahal-mahalnya. Kan gitu. Kan jadi lucu gitu. Ini menjadikan apa? Orang kalau mau memasuk di dalam memperhatikan ilmu agama butuh ketulusan. Makanya sering kami sampaikan kepada murid-murid ya. Murid-murid. Bahwa kita menyampaikan ilmu agama itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Dengan dunia tidak bisa. Tapi kalau ingin membayar belajar agama itu, bayarlah dengan adab. Dan setinggi-tinggi adab itu ikhlas. Ya, bayarlah dengan itu. Artinya seperti itu. Kalau misalnya seorang dia belajar ikhlas, tulus, itulah yang akan mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu yang menjadikan ilmu nanti akan bermanfaat. Ilmu itu akan bermanfaat. Makanya kalau belajar modal belajar ilmu dunia itu sudah cerdas cukup. Tapi kalau ilmu agama itu cerdas itu bukan modal utama. Modal utama adalah ketulusan, keikhlasan. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini, karena saya mau ngajar ya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di grup saja, karena ini persiapan waktunya khawatir tidak nyampe nanti ya. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, demikian pula dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara.